Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya nih teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mungkin ini video pertama saya di tahun 2023 ya, karena sudah agak lama nih nggak sempet aja gitu bikin video. Di kesempatan pertama ini saya ingin membahas tentang apa sih bedanya beli aset kredit dengan pembelian atau dengan perolehan aset secara leasing ya. Tentu ini nanti saya akan lihat dari sudut pandang fiskal atau sudut pandang pajak maupun sudut pandang akuntansi. Jadi mungkin ada teman-teman kadang suka bingung apa sih sebenarnya bedanya beli aset secara kredit dengan perolehan aset secara leasingnya. Leasing yang dalam artian ini adalah finance lease, karena nanti kita akan lihat leasing itu ternyata ada dua, ada operating lease dan ada finance lease. Atau finance lease itu biasa dikenal sebagai sewa hak guna atau uh, hak guna usaha ya. Nah, mungkin kita awali dulu dengan perolehan aset ya. Biasanya entitas itu memperoleh aset dengan beberapa cara ya. Ini saya sajikan dua, ada yang secara umum dan bagaimana Undang-Undang PPh mengaturnya ya. Secara umum, orang-orang itu biasanya dapat aset atau harta itu melalui beberapa cara. Yang pertama mungkin dengan cara beli tunai. Kalau beli tunai ya berarti nggak ada isu ya. Artinya ya udah beli asetnya berapa, harganya berapa, dicatat. Nah itu beli tunai itu nggak ada masalah. Langsung lunas, tidak ada utang maupun tidak ada pembayaran bunga. Yang kedua, nah ini yang akan kita bahas, perolehan aset dengan cara membeli aset secara kredit. Jadi asetnya diperoleh secara kredit. Yang ketiga, melalui operating lease atau sewa. Kalau ini sebenarnya sewa biasa. Jadi seperti sewa pada umumnya, operating lease itu saya butuh aset, lalu saya nyewa, nanti pada saat masa sewanya berakhir, asetnya dikembalikan dan seterusnya. Nah itu operating lease. Namun ada satu jenis sewa lagi yang dikenal sebagai finance lease atau dikenal juga sebagai sewa hak guna atau hak guna usaha, yaitu sewa sewa yang biasanya ada option ya. Jadi di akhir masa sewa, penyewa itu memiliki opsi untuk membeli ya, membeli aset ya. Nah, itu biasanya finance lease. Ya, finance lease ini secara akuntansi dia diatur dalam PSAK tersendiri ya. Nah, lalu yang kelima, aset juga mungkin diperoleh dengan cara hibah atau asetnya merupakan setoran modal. Nah, ini yang umum terjadi. Namun Undang-Undang PPh di dalam pasal 10 Undang-Undang PPh mengatur beberapa cara perolehan aset ya. Yang pertama lewat jual beli yang dilakukan dengan pihak yang independen, artinya tidak punya hubungan istimewa. Yang kedua diperoleh dari tukar menukar, ya tukar menukar aset. Lalu aset yang diperoleh karena aksi korporasi, misalnya ada likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha. Lalu aset juga bisa diperoleh dari jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, artinya diperoleh dari pihak yang punya hubungan istimewa. Lalu aset bisa juga diperoleh dengan cara hibah, ya, serta bisa juga aset yang diperoleh dari setoran modal. Nah, ini sebenarnya agak mirip-mirip ya, cuman ya agak jarang. Mungkin tukar menukar aset itu kan jarang. Nah, video ini khusus akan membahas mengenai apa sih bedanya pembelian secara kredit dengan finance lease, ya. Karena saya yakin beberapa teman-teman mungkin masih kebingungan. Nah, kita akan lihat dari sisi jurnalnya. Sebenarnya kalau kita beli secara kredit, itu jurnal umum ya. Artinya kita akan mencatat aset di sisi debit, lalu ini jurnalnya sudah sesuai ketentuan akuntansi pajak ya. Lalu dia akan mencatatkan juga PPN, karena aset itu biasanya ya barang kena pajak ya, artinya ada PPN masukan yang dicatat, lalu dia akan mencatat utang. Yang mana utangnya mungkin bisa sebagian atau bisa juga seluruhnya utang. Artinya kalau sebagian ya artinya ada kombinasi juga dengan cash ya di sini ya, atau kas ya. Besar tertentu. Nah, itu. Namun karena kita ini bahasnya beli kredit, kita anggap saja utangnya seluruhnya diperoleh dari utang. Bagaimana sih ketentuannya, baik secara komersial maupun secara fiskal? Kalau secara komersil, ya, itu nanti aset akan dicatat sesuai dengan PSAK 16.
Dan perubahannya ya, setahu saya PSAK 16 juga belum lama ini mengalami perubahan ya, artinya ada revisi ya, namun tidak mengubah yang kita bahas hari ini, bahwa aset akan dicatat sesuai PSAK 16. Maksudnya apa? Ya artinya biaya-biaya yang diperoleh atau yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut dan dapat diatribusikan ke nilai aset akan dicatat sebagai nilai aset gitu. Jadi misalnya untuk memperoleh aset ini dia akan keluar biaya ada legal ya, mungkin biaya biaya lainnya yang bisa diatribusikan langsung, maka akan dicatat sebagai nilai perolehan. Termasuk PPN masukan apabila ternyata PPN masukannya tidak dapat dikreditkan, itu biasanya harusnya dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Yang kedua, aset juga akan disusutkan seperti biasa. Ini perolehan aset seperti biasa ya. Dan yang ketiga, pembayaran pokok, utang, dan bunga dicatat dan dibukukan. Nah, ini ketentuan secara komersial, ketentuan umum yang memang sudah sama-sama kita ketahui. Lalu bagaimana ketentuan fiskalnya? Nah, ketentuan fiskal yang pertama, asetnya dicatat sesuai ketentuan akuntansi. Artinya ikut PSAK 16 ya. Berapa perolehan asetnya ya, ini merujuk pada pasal 28 Undang-Undang KUP di mana pembukuan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang kedua, bagaimana perlakuan atas pajak masukannya? Nah, pajak masukan yang dibayar ketika perolehan aset itu sebenarnya dapat dikreditkan selama memenuhi ketentuan ya. Artinya itu berhubungan dengan kegiatan usaha dan seterusnya ya, terkait dengan faktor pajaknya. Namun perlu kita catat juga bahwa ada ketentuan pembebasan. Ya, biasanya untuk perolehan BKP yang sifatnya strategis, itu ada ketentuan pembebasannya jika ketentuannya terpenuhi atau jika persyaratannya terpenuhi. Yang ketiga, aset ini dapat disusutkan seperti biasa karena masuk ke dalam neraca ya, dicatat sebagai aset. Yang ketiga, pembayaran bunganya dapat dibebankan seperti biasa selama memenuhi syarat. Yang ketiga, ada pemotongan PPh pasal 23 atas bunga jika memenuhi syarat ya. Artinya kalau di aset belinya dari bukan leasing ya tetap akan ada PPh pasal 23 dan seterusnya ya. Artinya akan ada PPh pasal 23 karena ini pembelian aset secara kredit seperti biasa. Lalu apa bedanya dengan finance lease? Nah, ini yang akan kita bahas hanya dari sisi lesinya. Lease itu artinya yang menyewa, bukan sisi lesor. Lesor itu yang menyewakan. Nah, secara akuntansi, lesi akan mencatat aset leasing pada utang leasing. Yang mana aset leasing ini, kalau kita baca PSAK 30 tentang sewa, menyewa, sewa, ya, ini akan dicatat sebesar eh, mana yang lebih rendah antara nilai asetnya, kalau saya tidak salah ya, dengan nilai kini atau present value dari pembayaran pokok utang dan bunganya gitu. Jadi mana yang lebih rendah. Artinya dia harus hitung dulu mana yang nilai yang lebih rendah tersebut ya. PSAK 30 ini sudah ada perubahan di, kalau saya tidak salah, PSAK 71 ya, 71. Lalu secara komersil aset ini juga akan disusutkan serta pembayaran pokok utang dan bunganya akan dicatat dan dibukukan. Nah, itu secara komersil. Yang mana sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan pembelian secara kredit. Jadi secara fisik kita akan lihatnya sama ya, secara akuntansi, baik antara pembelian kredit dengan dengan finance lease. Hanya bedanya di PPN masukan tersebut. Ya. Biasanya bisa kita bedakan juga dari jenis akunnya ya. Aset leasing dengan utang leasing itu biasanya dibedakan. Kalau yang beli kreditnya kan dicatat aset biasa ya. Tapi kalau leasing itu dicatat sebagai aset maupun utang leasing. Itu yang pertama. Dari sudut pandang komersil. Lalu bagaimana dari sudut pandang fiskalnya ya? Dari sudut pandang fiskalnya, nah ini yang mungkin agak sedikit bedanya itu agak jauh ya. Bahwa kalau dari kacamata fiskal melihat bahwa perolehan aset secara finance lease itu belum dianggap sebagai perolehan aset. Artinya, secara komersil itu seharusnya si lesi ini belum mencatat aset karena itu sebenarnya adalah aset sewa kan ya, aset sewa. Artinya yang mencatat di neraca itu sebenarnya adalah lesor. Lesi belum mencatat seharusnya nih secara fiskal. Meskipun secara komersial itu berlaku bahwa si lesi mencatat.
Tapi secara fiskal melihatnya bahwa aset ini belum boleh dicatat oleh asetnya lesi. Akibatnya apa? Tidak ada penyusutan. Jadi tidak diperbolehkan si lesi ini menyusutkan aset tersebut. Ya, artinya apa juga tidak ada pajak masukannya ya, tidak ada pajak masukan ini sebenarnya bisa kita lihat dari dua sisi karena yang pertama perolehan atau penyerahan yang dilakukan oleh lessor itu bukan penyerahan jasa kena pajak sesuai ketentuan undang-undang lama. Lalu yang kedua sebenarnya belum ada penyerahan ya, ini baru penyerahan atas sewa saja. Meskipun sewa juga sebenarnya kan terutang PPN, tapi dari sudut pandang ini karena jasa lembaga keuangan untuk leasing itu kan tidak terutang atau penyerahannya tidak terutang PPN. Itu yang pertama. Asetnya tidak dapat disusutkan itu lebih karena si lesi itu sebenarnya belum boleh mencatatnya sebagai aset. Namun, pembayaran bunganya itu tetap dapat dibebankan selama memenuhi syarat ya. Dan yang ketiga, tidak ada pemotongan PPh pasal 23 atas bunga karena ya itu tadi tidak memenuhi ketentuan pemotongan PPh pasal 23 atas bunga sebagaimana diatur di pasal 23 Undang-Undang PPh. Jadi critical poinnya dari kacamata perpajakan saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, siapa yang harus mencatat aset? Kalau pembelian kredit yang mencatat aset adalah si pembeli, ya, karena sudah terjadi. Jadi secara risiko dan manfaat itu sudah berpindah langsung ke si pembeli. Itu kalau pembelian kredit. Sedangkan untuk pembelian aset secara leasing, itu risikonya belum berpindah kepada pembeli. Masih, artinya aset masih harus dicatat sebagai asetnya lessor. Itu hanya disewakan. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, siapa yang menyusutkan? Ini dari kacamata fiskal ya. Kalau beli kredit karena sudah dicatat sebagai asetnya pembeli, maka yang menyusutkan adalah pembeli. Namun, pada pembelian aset atau perolehan aset secara leasing, karena belum dicatat sebagai asetnya lesi, maka si lesi tidak boleh menyusutkan. Lalu yang ketiga, ketentuan perpajakan terkait PPN maupun PPh itu tentu mengikuti ketentuan umum yang berlaku ya, karena ya atas dasar tadi bahwa mengingat jasa yang diserahkan itu bukan jasa kena pajak, lalu mengingat eh, pembayaran bunganya juga tidak memenuhi ketentuan PPh pasal 23, maka ya ketentuannya ketentuan terkait perpajakan memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, sekian teman-teman video terkait dengan perbedaan aset leasing dengan aset yang diperoleh dari pembelian kredit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.